Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai fasioliasis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Amni Hamid, Bayi Rismaliana Aprianti, saya sendiri Iga Della Delvia, dan Nurul Fikria Sagitarini. Adapun subbab materi yang akan kami bahas, poin pertama yaitu bagaimana proses penularan trematoda ini. 2. Stadium manakah yang merupakan stadium infektif? 3. Adakah lokasi di Mataram yang dapat menjadi sumber penularan fasiola? 4. Siapakah inang intermediatnya? 5. Adakah terdapat di Mataram? Dan 6. Mungkinkah jika inang intermediatnya ada di Mataram, dapat kita pastikan sapi di Mataram terjangkit fasioliasis? Untuk poin pertama dan kedua akan dibacakan oleh Amni Hamid dan Bayi Rismaliana Aprianti, dipersilahkan. Fasioliasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh trematoda dari genus Fasciola, baik Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Keduanya umum menyerang hewan ruminisia seperti sapi, kambing, dan kuda. Kasus fasioliasis pada manusia terjadi akibat mengkonsumsi tanaman air yang tercemar Metasarkeria. Infeksi dapat juga terjadi akibat meminum air yang mengandung Metasarkeria dan mengkonsumsi makanan serta peralatan dapur yang dicuci dengan air yang mengandung Metasarkeria. Keadaan alam Indonesia dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi dan ditunjang pula oleh sifatnya yang hemaprodit akan mempercepat perkembangbiakan. Cacing ini banyak menyerang hewan ruminisia yang biasanya memakan rumput yang tercemar Metasarkeria, tetapi dapat juga menyerang manusia. Bagaimana proses penularan trematoda ini? Cara penularannya, yang pertama, telur yang belum matang dibawa ke saluran empedu dan dikeluarkan melalui tinja atau feses. Yang kedua, telur yang berembrio atau sudah matang di air tawar selama 2 minggu. Yang ketiga, telur yang sudah matang melepaskan mirasidia. Dan yang keempat, mirasidia menyerang inang perantara siput yang sesuai. Pada siput, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu Sporoxista, Radiae, dan Cercaria. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, perkembangan mirasidia ini terjadi di jaringan siput. Akan menjadi Cercariae, kemudian dilepaskan dari tubuh siput. Kemudian akan berubah menjadi Encista sebagai Metacercariae pada vegetasi air atau substrat lainnya. Manusia dan mamalia lain yang terinfeksi ini akan menjadi inang definitif dengan cara menelan tumbuhan yang terkontaminasi Metacercariae. Selanjutnya, setelah tertelan, Metacercariae akan keluar di duodenum atau usus halus, akan berpenetrasi di dinding usus, kemudian bermigrasi dari parenkim hati ke saluran empedu. Selanjutnya yang ke-8, cacing yang belum matang, kemudian bermigrasi melalui parenkim hati ke saluran empedu, di mana mereka akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan menghasilkan telur. Pada manusia, pematangan dari Metacercariae menjadi cacing dewasa biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Perkembangan Fasciola gigantica berbeda dengan Fasciola hepatica, yaitu Fasciola gigantica membutuhkan waktu lebih lama daripada Fasciola hepatica. Yang kedua, stadium manakah yang merupakan stadium infektif? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, stadium infektif dari Fasciola adalah Metacercaria. Bila Metacercaria termakan oleh ternak atau manusia, Metacercaria tersebut akan pecah dan mengeluarkan cacing muda di dalam usus, kemudian menembus dinding usus dan menuju ke hati. Kemudian akan tumbuh menjadi dewasa dan mulai memproduksi telur, seperti di gambar ini. Selanjutnya, poin 3 dan 4 akan dibacakan oleh saya sendiri, Iga Della Delvia. Untuk poin 3, adakah lokasi di Mataram yang dapat menjadi sumber penularan fasiola? Dari jurnal yang diteliti oleh Wayan Waryata dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa penyebaran Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica pada ternak sapi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, dengan tingkat infeksi yang masih rendah, yaitu antara 1,3 sampai 2,3.
tetapi masih relatif baik dan layak untuk dikonsumsi. Jadi berdasarkan data tersebut, Mataram tidak ditemukan adanya penyebaran fasciola karena jarang terdapat peternakan di Mataram. Selanjutnya, siapakah inang intermediate-nya? Inang intermediate atau inang sementara dari fasciola ini ialah siput atau Limnaea rubiginosa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa siput Limnaea rubiginosa ini ditemukan pada semua habitat air tawar, keberadaannya dominan di daerah waduk dan didistribusikan pada persawahan. Jika siput ini terdapat di Kota Mataram, maka dapat kita pastikan sapi di Mataram terjangkit fascioliasis, namun mungkin tidak semua sapi. Tetapi karena data untuk Kota Mataram tidak ditemukan adanya sapi yang terkena fascioliasis, jadi kemungkinan untuk area persawahan serta peternakan di Mataram tidak ada yang terkena fascioliasis. Selanjutnya, poin 5 dan 6 akan dibacakan oleh Nurul Fikriya Sagitarini. Dipersilahkan. Adakah di Mataram? Untuk di Mataram sendiri, itu ada, namun tidak terlalu banyak. Atau dikatakan juga tidak dapat dipastikan, karena di Mataram itu sendiri tempatnya bukan sebagai tempat pusat peternak. Untuk fascioliasis itu sendiri sangat sulit dideteksi gejalanya oleh peternak. Tetapi sangat merugikan peternak karena prevalensinya yang tinggi dengan gejala-gejala yang umum, seperti penurunan bobot badan pada hewan ternak, produksi susu pada sapi perah, dan fertilitas ternak. Fascioliasis juga dapat menginfeksi manusia karena sifatnya zoonosis di berbagai penjuru dunia, sehingga penyakit ini telah dimasukkan ke dalam daftar penyakit-penyakit parasit paling penting di dunia oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Mungkinkah jika inang intermediate-nya ada di Mataram, dapat dipastikan sapi di Mataram terjangkit fascioliasis? Untuk mengetahui apakah ada tidaknya inang intermediate pada sapi ini sangat sulit, karena gejala-gejalanya yang ditunjukkan secara umum. Adapun macam-macam infeksi pada fascioliasis ini ada 3, yaitu infeksi secara akut, subakut, dan kronis. Infeksi bentuk akut disebabkan adanya migrasi cacing muda dalam jaringan hati yang menyebabkan kerusakan jaringan hati. Dengan gejala ternak menjadi lemah, nafas cepat, dan pendek. Perut membesar disertai rasa sakit. Bentuk subakut tidak memperlihatkan gejala sama sekali, tetapi bisa menyebabkan kematian mendadak. Bentuk kronis terjadi saat cacing mencapai dewasa 4-5 bulan setelah infeksi dengan gejala anemia, sehingga ternak menjadi lesu, lemah, nafsu makan menurun, cepat mengalami kelelahan, membran mukosa pucat, diare, oedema di antara sudut dagu dan bawah perut. Ikterus dan kematian dapat terjadi dalam 1-3 bulan. Untuk itu, kita untuk mengetahui upaya bagaimana supaya kita mengetahui hewan ternak mengalami infeksi cacing Fasciola sp akan berhasil melalui program pengendalian yang didasarkan pada diagnosa dini. Diagnosa dini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal keberadaan cacing dalam tubuh sebelum menimbulkan perubahan patologis yang lebih berat. Diagnosa fasciolosis dapat dilakukan secara sederhana, yaitu pemeriksaan telur cacing pada feses. Selain itu, diagnosa dilakukan dengan pengamatan dan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan dilakukan pada bangkai ternak atau karkas di rumah potong hewan RPH dan di pasar-pasar daging untuk memeriksa cacing Fasciola sp pada organ hati secara langsung. Karena fascioliasis ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga tidak memerlukan penglihatan secara mikroskop. Usaha ini dilakukan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan penyebaran infeksi cacing Fasciola. Sekian dari kelompok 5, mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.